Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PJJ Prakarya kelas 7 bab 1 pertemuan yang pertama, budidaya komoditas tanaman sayuran, materi prakarya aspek budidaya kelas 7 SMP. Kali ini akan kita bahas tentang konsep budidaya tanaman sayuran. Kompetensi dasar 3.1 memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4.1 menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Saatnya belajar, ayo semangat. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian budidaya, 2. Mengenal teknik budidaya, 3. Memahami pengertian tanaman sayuran. Untuk buku yang kita gunakan kali ini, buku paket Prakarya kelas 7 semester 1. Silakan kalian buka di materi budidaya. Untuk peta materi budidaya tanaman sayuran nanti akan kita bahas selama 3 pertemuan. Jenis tanaman sayuran, ya, jenis tanaman sayuran dibedakan berdasarkan akar, batang, daun, tangkai, bunga, ya, buah, biji, dan umbi. Kemudian kita pelajari sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, sarana produksi, alat dan bahannya, kemudian tahapan budidaya mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Kemudian untuk materi yang ketiga, alternatif media tanam tanaman sayuran, vertikultur dan hidroponik atau modifikasi budidaya tanaman sayuran. Sejarah budidaya tanaman sayuran sudah dilakukan sejak awal prasejarah, yaitu 12.000 tahun yang lalu. Itu sudah mengenal dan melakukan kegiatan pertanian. Kemudian selanjutnya merambah ke masyarakat Asia Tenggara sekitar pada saat 3000 sebelum Masehi, dan Jepang serta Korea sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Teknik budidaya pada zaman dahulu tidak dikelompokkan ke dalam teknik budidaya karena pada saat itu belum melakukan tindak budidaya tanaman karena sifatnya masih mengumpulkan dan mencari bahan pangan. Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah mempunyai potensi alam dan pertanian cukup baik. Untuk mendukung tersebut, adanya dukungan infrastruktur yang berupa sistem irigasi yang menunjang. Di antaranya salah satunya juga dilewati irigasi dari Waduk Gajah Ukur. Kemudian dalam meningkatkan upaya pengelolaan pertanian dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi, ya, sesuai otonomi daerah, ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, dengan cara merehabilitasi sistem irigasi yang ada di daerah Sidoarjo. Hal tersebut untuk dapat meningkatkan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, berdasarkan sejarah perkembangan pertanian dibedakan menjadi
1. Pertanian kuno atau masa purba. Ciri-cirinya diantaranya A. Mengambil hasil pertanian tanpa menanam. Kemudian B. Menanam di lahan sempit secara sederhana. C. Pertanian ladang berpindah atau shifting cultivation. D. Berpindah tempat baru jika hasil tanaman sudah turun. E. Kembali ke tempat semula setelah 7-10 putaran. Dan F. Teknologi masih sederhana. Serta ciri yang G. Hasil untuk keluarga atau subsisten. Untuk selanjutnya, ciri pertanian tradisional. Nomor 2. Ciri-cirinya diantaranya A. Pertanian dengan sistem menetap, ya, sudah tidak berpindah lagi. B. Pengolahan tanah dengan tenaga manusia atau hewan, ya. C. Bibit menggunakan jenis lokal. D. Pemupukan dengan pupuk organik. E. Pengairan sistem tada hujan. F. Pengendalian hama penyakit secara manual. G. Rasa padi lebih enak. H. Hasil panen yang baik dipilih untuk bibit. I. Hasil padi rendah. J. Umur tanaman lama, kurang lebih 6 bulan. K. Bibit lokal rentan serangan hama atau penyakit. Untuk selanjutnya, 3. Pertanian modern atau revolusi hijau. Ciri-cirinya A. Pengolahan tanah secara mekanik sudah menggunakan mesin atau traktor. B. Bibit unggul hasil persilangan buatan. C. Bibit selalu beli dan butuh unsur hara tinggi. D. Penggunaan pupuk anorganik atau buatan pabrik. E. Tanah sawah kekurangan bahan organik. F. Pencemaran tanah, air, udara. G. Pengairan sistem irigasi. H. Pengendalian hama atau penyakit secara rutin pakai pestisida buatan. I. Penggunaan hormon tumbuh. J. Ledakan hama sekunder. K. Terjadi polusi pestisida ke tanah dan air. Untuk selanjutnya, yang keempat, pertanian sehat atau sustainable agriculture. Ciri-cirinya A. Menggunakan prinsip-prinsip ekologis. B. Penurunan penggunaan pupuk buatan dan memberikan pupuk organik. Ciri yang ketiga adalah penggunaan pestisida organik. Sekarang jenis budidaya. Jenis budidaya dibedakan menjadi beberapa, diantaranya di bawah ini, yaitu A. Budidaya tanaman pangan. Tujuan untuk menghasilkan produk pangan seperti karbohidrat dan protein. Contohnya budidaya padi, kacang tanah, singkong, dan lain-lain. B. Budidaya tanaman sayur. Tujuannya untuk menghasilkan bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan yang ditanam. Contohnya budidaya bayam, kangkung, cabai, tomat, dan sebagainya. C. Budidaya tanaman buah. Tujuan untuk menghasilkan buah-buahan segar yang layak untuk diperjualbelikan. Contohnya budidaya mangga, jeruk, pisang, melon, semangka, dan lain-lain. D. Budidaya perikanan. Merupakan suatu kegiatan atau aktivitas memelihara dan mengembangbiakkan jenis ikan tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat. Contohnya budidaya ikan lele, mujair, ikan mas, ikan nila, ikan gurame, dan sebagainya. E. Budidaya hewan ternak. Merupakan suatu kegiatan atau aktivitas memelihara serta mengembangbiakkan jenis hewan ternak agar menghasilkan keuntungan serta manfaat lainnya. Contoh ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan sebagainya. Sekarang kita pelajari konsep pengertian budidaya tanaman sayuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Ya, budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan
tumbuhan hewan agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Berasal dari kata budi dan daya. Selanjutnya, tanaman adalah beberapa jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Sedangkan sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang biasa mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Budidaya tanaman adalah berbagai macam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan modal teknologi ataupun dengan sumber daya lainnya untuk menghasilkan suatu produk berupa barang yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian menurut PPRI nomor 18 tahun 2010. Pengertian budidaya tanaman sayuran ya, yang berarti serangkaian kegiatan budidaya atau menanam tanaman yang digunakan untuk sayur dan lalapan. A. Melakukan pengolahan tanah. B. Pemeliharaan untuk mencapai produksi maksimum. C. Tidak berpindah-pindah. Sedangkan teknik budidaya yang sudah maju ditandai oleh adanya A. Lapang produksi, B. Pengelolaan berencana, C. Memiliki minat untuk mencapai produksi maksimum dengan menerapkan berbagai ilmu dan teknologi. Sedangkan jenis tanaman hortikultura pada prinsipnya dibedakan menjadi 5. Apa itu? 1. Tanaman buah atau frutikultur, yaitu tanaman buah musiman dan tahunan. 2. Tanaman sayuran atau olerikultura. 3. Tanaman bunga atau florikultura. 4. Tanaman obat atau biofarmaka, yaitu tanaman yang dapat mencegah dan mengobati penyakit. Yang kelima, tanaman lanskap. Ya, hortikultura meliputi seluruh tumbuhan yang ditanam untuk memperindah lanskap. Misalnya saja jenis rumput
taman. Ada rumput gajah, rumput Manila, rumput Jepang, dan sebagainya. Terakhir dari saya, ada tugas mandiri LK1 untuk anak-anak. Silahkan kalian observasi ke kebun sayur atau KWT, kelompok wanita tani. Kemudian silahkan di situ wawancara apa saja tanaman sayuran yang ada. Tuliskan ciri-ciri tanaman tersebut dan bagian tanaman yang diambil manfaatnya. Silahkan diisi tabel di bawah ini. Setelah itu bawahnya ungkapkan perasaan yang timbul terhadap karunia Tuhan dengan adanya berbagai macam tanaman sayuran ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Mulai dari sekarang silakan persiapan untuk jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan untuk dipraktekkan. Apalagi sekarang harga cabai sedang tinggi. Contoh misalkan nomor 1, nama tanaman sayuran apa? Kangkung. Ciri-ciri tanamannya daun berwarna hijau, batang bulat, dan mengandung banyak air. Bunga berbentuk trompet. Bagian yang dimanfaatkan apa? Daun, ya, beserta tangkainya, ya, tangkai daun. Dan seterusnya sampai nomor 10, ya. Silahkan diisi tabel ini lengkap, ya. Kemudian dokumennya kamu kirimkan ke Google Formulir. Linknya nanti akan saya kirim share, ya, melalui sekolah digital dan WhatsApp group. Terakhir pesan saya, ingat dan semangat, silahkan tepat waktu mengumpulkan tugas LK1 ini untuk pertemuan PJJ hari ini. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi dan pemahaman tentang budidaya tanaman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, cukup sekian. Selamat bertemu di pertemuan yang kedua untuk budidaya komoditas tanaman sayuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.